Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bertemu dengan adik-adik sekalian dalam kondisi segar-segar semua. Saya ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti perkuliahan? Ada yang kurang sehat, sakit begitu? Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik sudah begitu semangat untuk mengikuti perkuliahan bersama saya. Mata kuliah bahan ajar yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah tentang hukum perundang-undangan dan konstitusi pada mahasiswa semester 5 Universitas Laki Dende. Ya. Baik, adanya kata tak kenal maka tak sayang, maka saya sebelum kita masuk pada proses belajar mengajar, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Umar Marhum, AMD STPMH, tempat tanggal lahir Mata Kambowa, Buton Utara pada tanggal 30 Desember 1974 yang lalu. Pendidikan yang saya tempuh dalam pendidikan tinggi adalah pertama Diploma 3 Agroindustri ya, di Unhalud. Kemudian S1 saya kemudian pindah ke perguruan tinggi lain di Universitas Sulawesi Tenggara. S2 saya mengambil master saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lalu S3 saya kembali di Unhalud. Jadi itulah riwayat tentang saya. Apakah ada yang mau dipertanyakan dari apa yang sudah saya paparkan tentang diri saya? Masih ada yang kurang? Kalau masih ada yang kurang, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Langsung saja ke pertanyaan Bapak. Dari perkenalan Bapak tadi, pendidikan yang Bapak lalui sampai dokter itu, bisakah Bapak memberikan tips kepada kami bagaimana Bapak bisa sampai menjenjang pendidikan sampai setinggi itu? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Saya berdoa mudah-mudahan kalian juga ada yang di ruangan ini yang juga nanti bisa dokter ya. Amin ya. Diaminkan. Memang prosesnya cukup panjang ya. Karena memang untuk mencapai gelar doktor itu ya sampai saya juga sedikit terharu ya pada pertanyaan ini, karena memang mencapai gelar doktor ini juga perjuangannya sangat ya, kalau bilang berat juga berat ya, tetapi kalau kita sungguh-sungguh insya Allah kita bisa. Kenapa saya sedikit terharu? Karena saya adalah seorang anak kampung. Saya terlahir di sebuah desa terpencil di Buton Utara, itu Desa Mata namanya. Tetapi kemudian saya bisa menyetarakan diri, bisa mencapai gelar doktor, itu saya sangat berbangga. Terima kasih pada Allah dan pada bimbingan orang tua tentunya. Baik, yang tips yang harus kita lakukan menurut saya untuk mencapai gelar itu adalah paling pertama adalah soal ketabahan. Kita harus tabah dalam menghadapi semua rintangan, hambatan, karena setiap orang yang akan naik kelas, naik tingkat, ya kehidupannya mau jadi lebih baik itu tantangannya juga besar. Ya. Materi kita adalah hukum perundang-undangan dan konstitusi. Sebelum ini jangan sampai terlupa, saya ingin buat kontrak ngajar dulu antara mahasiswa dengan dosen. Karena biasa mahasiswa telah masuk, dosen pun juga begitu. Saya ingin membuat kontrak itu tidak hanya mengikat mahasiswa, tetapi juga untuk diri saya, supaya kita disiplin dalam melakukan proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa juga tidak dirugikan. Biasa juga dosen datangnya telat, lalu mahasiswa kalau pulang justru juga mahasiswanya dimarahi, bahkan dalam hal penilaian juga menjadi bagian dari perhitungan-perhitungan tertentu. Makanya ini kita bicarakan di awal.
saya ingin menawarkan bahwa keterlambatan dosen kira-kira tolerir 10 menit. Bisa? Kalau dosen terlambat dari jadwal yang ada 10 menit bisa ditolerir ya? Bisa ya? Nah, saya memperlakukan sama, mahasiswa pun juga begitu. Jadi saya kalau sudah dalam kelas mengajar, kemudian ternyata mahasiswa belum tiba, lalu ada 10 menit keterlambatannya, gimana? Saya tidak mau dari saya hukuman itu, ganjaran dari adik-adik semua, karena kita buat untuk kita. Kira-kira boleh ya? Boleh tidak dimasukkan dalam kelas untuk ikut belajar? Terlambat 10 menit atau ada tawaran lain? Keras suaranya ya, yang keras. Boleh ya, karena ini kan untuk kita. Karena kalau lama Anda tidak hadir, tidak datang di ruangan, pasti pelajaran yang diikuti juga sedikit. Gitu ya? Ya. Kemudian ada lagi. Ya, saya tidak ingin ada mahasiswa yang mengenakan sendal ketika dalam proses belajar mengajar. Baju kaos oblong. Saya menginginkan itu mengenakan baju berkerat. Kenapa? Karena itu adalah bentuk pendidikan karakter bagi kalian. Begitu pula celana, jangan mengenakan celana pendek yang sampai ke lutut saja. Ya. Adik-adik sekalian, untuk pemberian nilai dari mata kuliah yang saya bawakan itu ada 5. Kalau dosen yang lain mungkin hanya 4. Ya. Pertama, yang harus itu adalah proses perkuliahan. Adik-adik harus memenuhi syarat ketentuan kehadiran. Ya. Kedua, itu kalau disuruh buat tugas, makalah misalkan, maka buatlah makalah itu. Ya. Kemudian ikut meet, lalu ikut final. Ya. Itu kalau sudah ikut itu kan berarti sudah terpenuhi ya. Tetapi saya menambahkan satu lagi. Apa itu? Adalah etika. Yang saya maksud dari poin terakhir itu bisa mengaburkan semua poin-poin pertama. Walau kau ikut final, ikut meet, ikut buat makalah, ya, kehadiran sangat cukup. Tetapi kalau etika Anda kurang bagus, itu bisa menghapus semua yang lain itu. Kenapa? Karena di S1 ini adalah proses pembentukan karakter yang paling mendasar. Selanjutnya, saya ingin jelaskan bahwa ini kita belajar tentang mata kuliah hukum. Nah, saya ingin adik-adik di awal, adik-adik bisa membedakan dulu yang mana itu aturan dan yang mana itu hukum. Jadi biasanya di luar sana antara hukum dan aturan dicampur adukan, sama saja katanya. Padahal itu ada pembeda. Baik, adik-adik sekalian, hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk dipatuhi, bersifat umum dan mengikat, terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Ya. Terus bagaimana dengan aturan? Ya, pengertian aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan yang mengandung perintah dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar hidup secara tertib dan damai. Nah, kira-kira kalau melihat ini pasti adik-adik sudah berpikir bahwa di mana letak perbedaan. Nah, perbedaan itu adalah pada sanksi. Kalau hukum itu dia jelas ada pasalnya, bahkan ada nomor, ya. Misalnya kitabnya kitab apa? Misalnya undang-undang hukum pidana pasal sekian, ya. Misalkan kalau orang mencuri itu masuk dalam kitab hukum undang-undang pidana yang pasalnya adalah pasal pencurian, pasal 362, ya. Kalau mencurinya siang, pasal 362 ayat, ada ayatnya juga. Jadi kalau ayat 2, jadi kalau misalkan mencurinya malam, lain lagi, ada pasalnya lagi, dia begitu, ya. Apalagi diikuti dengan kekerasan, misalkan perampokan begitu, itu lain lagi pasalnya, berlapis. Baik, kalau aturan dia aturan ini dia berlaku fleksibel, maksudnya kalau kita melanggar aturan itu belum tentu dari penjara seperti pasal pencurian tadi. Kalau pencurian itu keterangan ini,
ketika kita mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuannya, maka itu dalam hukum dikatakan mencuri. Dan mencuri bisa dikenakan pasal 362 itu tadi. Nah, gitu. Kalau aturan itu dia itu tadi saya bilang berlaku fleksibel, sanksinya adalah sanksi sosial. Kita lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas antara aturan dan hukum tadi? Mohon berdiri, perkenalkan diri. Nama? Dengan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Kristianisi. Saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah tentang di mana dalam tatanan kenegaraan kita mengenal yang namanya hukum dan juga yang namanya aturan. Nah, pertanyaannya manakah yang lebih dulu ada antara aturan dan juga hukum? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya adalah mana yang lebih duluan antara aturan dan hukum? Karena memang dua-duanya ini adalah suatu hal yang dibuat untuk dipatuhi. Ya. Kalau bertanya mana yang duluan hukum atau aturan, yang duluan itu adalah aturan. Karena hukum itu lahir untuk menyempurnakan aturan, karena ternyata kalau hanya dengan aturan saja itu tidak cukup. Nah, contohnya itu tadi, kalau mengambil barang milik orang lain, kalau sudah keseringan kan gerak juga kita. Kalau ketika misalkan ada hukum ini, maka hukumlah yang mengatur. Kalau kita sudah tidak puas untuk penyelesaian secara kekeluargaan dan masih terus berulang-ulang, kita bisa mengajukannya pada proses hukum sehingga bisa melahirkan efek jerak. Capaian mata kuliah yang saya bawakan ini, yang hendak dicapai dalam mata kuliah hukum konstitusi ini adalah memperjelas hubungan keterkaitan antara konstitusi dan undang-undang serta penerapannya dalam menjalankan roda pemerintahan dan komponen organisasi lainnya dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang hendak kita capai dari perkuliahan ini. Selanjutnya deskripsi singkat, yaitu membahas mengenai definisi hukum dan perundang-undangan, itu poin-poinnya ya. Kemudian menjelaskan wilayah hukum perundang-undangan, kemudian perbedaan penerapan hukum konstitusi dan undang-undang dalam penyelenggaraan negara, kemudian pengertian konstitusi secara umum, lalu jenis-jenis organisasi mana yang menerapkan konsep konstitusi, ya. Kemudian kedudukan konstitusi dalam pemerintahan, ya. Tujuan terbentuknya konstitusi itu sendiri, dan yang terakhir adalah memperjelas hubungan keterkaitan konstitusi dan undang-undang dalam penerapannya. Lanjut, ya, bahan kajian. Ini bahan kajian dari mata kuliah ini, yaitu pertama menjelaskan definisi hukum perundang-undangan, menjelaskan letak perbedaan hukum konstitusi dan undang-undang, kemudian menjelaskan perbedaan penerapan hukum konstitusi dan undang-undang dalam penyelenggaraan negara, menjelaskan wilayah hukum konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Nah, ternyata dalam konstitusi itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nanti kita bahas ini. Ini cukup menarik. Baik, selanjutnya menjelaskan pengertian konstitusi secara umum. Nah, mendefinisikan jenis organisasi yang dapat menerapkan konsep konstitusi. Nah, menjelaskan kedudukan konstitusi dalam pemerintahan, memperjelas tujuan dan terbentuknya konstitusi itu sendiri, lalu memperjelas hubungan keterkaitan konstitusi dan undang-undang. Ini bahan kajian yang harus kita bahas dalam materi mata kuliah ini dari awal hingga akhir, ya. Kemudian referensi yang saya pakai dalam perkuliahan ini adalah buku Mahfud MD, ya, dengan judul Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Kemudian buku dari Sahuri dan Taufikur Rahman, yaitu Pengkajian Konstitusi tentang Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan.
Referensi pendukung. Referensi pendukung kita adalah buku dari Semantri tentang hak menguji material di Indonesia. Itulah perkenalan untuk capaian-capaian referensi dan dari apa yang akan kita capai dari perkuliahan ini. Ya, baik, kita masuk di materi inti. Konstitusi. Konstitusi itu dalam bahasa Latin adalah constituante. Kalau kita dulu pernah belajar sejarah, kita pernah membaca tentang konstituante itu. Dia itu konstitusi dikodifikasikan dengan undang-undang. Dalam kodifikasi itu diartikan sebagai disamakan dengan undang-undang, gitu. Ya. Kita lanjut. Jadi yang menggunakan konstitusi ini bukan hanya negara Indonesia saja. Jadi juga Inggris menggunakan itu, Prancis, Belanda, Jerman, ya, juga menggunakan konstitusi. Jadi bukan hanya negara Indonesia yang menerapkan hukum konstitusi. Jadi konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, yang membuat pernyataan ini adalah seorang pakar, diantaranya adalah Carl Schmitt, pandangan pakar Carl Schmitt. Bahkan Carl Schmitt itu membagi konstitusi itu menjadi 4 pengertian, yaitu konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada dalam negara. Kemudian konstitusi sebagai bentuk negara. Lalu konstitusi sebagai faktor integrasi. Keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tinggi di dalam negara. Jadi dianggap bahwa norma hukum yang tertinggi dalam negara itu menurut Carl Schmitt adalah konstitusi. Itu dimasukkan dalam pandangan dia sebagai konstitusi absolut, ya. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Jadi menurut dia bahwa undang-undang itu dapat dirubah dengan konstitusi ini. Melalui apa? Pengujian materi di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak juga semudah itu undang-undang yang sudah ada lalu kemudian langsung dihapus atau diabaikan. Tetapi harus melalui pengujian material bahwa memang undang-undang itu tidak sejalan dengan nafas kehidupan tatanan bernegara kita. Baik, dia juga poin kedua dia membaginya dalam konstitusi dalam arti relatif. Nah, relatif ini dia katakan bahwa sebagai tuntutan dari golongan borjuis agar haknya dapat dijamin oleh negara. Carl Schmitt ini adalah pakar yang berpendapat tentang konstitusi yang dianggap bahwa sangat kritis. Dia melihat bahwa konstitusi juga bisa dipakai oleh seorang pengusaha, seorang pejabat untuk mengamankan kebijakannya. Kedua, konstitusi sebagai arti formil. Ya. Dia dibuat dalam bentuk tertulis dalam arti material yang dilihat dari segi isinya, sehingga tidak bisa dimain-mainkan. Gitu. Tidak bisa dimain-mainkan artinya ya siapapun yang melakukan, misalkan kayak tadi pencurian, siapapun itu, maka mau pejabat, mau masyarakat kecil, tetap dikenakan dalam pasal ini tadi. Kemudian dia menyebutnya dalam poin ketiga adalah konstitusi dalam arti positif. Kalau konstitusi dari arti positif, dia menilai bahwa konstitusi juga sebagai keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Ini tadi. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak cocok, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah disahkan oleh DPR dan sudah diundangkan, kemudian disahkan dan diberlakukan. Ternyata dalam perjalanannya tidak sesuai dengan tatanan kehidupan bermasyarakat kita, maka itu bisa dirubah, diamandemen namanya. Selanjutnya, konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi dalam arti ideal adalah konstitusi yang memuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya.
inilah yang diagung-agungkan di negara kita, di Indonesia. Yang konstitusi arti ideal ini, jaminan hak atas asasi serta perlindungannya. Jadi kalau kita bicara soal hak asasi, itu adalah hak yang kita miliki sejak lahir, yang melekat pada diri kita semua, yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh mendapat reaksi-reaksi yang tidak baik dari orang lain. Ya. Karena itu adalah hak kita untuk yang kita miliki. Misalkan hak kita untuk hidup, itu tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Hak kita untuk sejahtera. Bagaimana kita berusaha untuk mensejahterakan diri, itu cara kita. Tidak ada orang yang harus melarang, kamu tidak boleh membuat usaha itu, sepanjang itu tidak melanggar aturan, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan lain. Kalau salah satu contoh yang saya maksud adalah biasa, mungkin ini ekstrim ya, tapi itu ada. Jadi misalkan membuat kafe yang biasa tempat hiburan malam itu juga orang punya hak untuk membuat itu hak dia, tetapi dia harus memilih lokasi dengan memenuhi ketentuan. Ya, kalau kita bicara tidak boleh, buktinya juga di kota-kota sana ada dan dibolehkan pemerintah. Tetapi itu semua memang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalkan tempat hiburan malam itu tidak boleh berdekatan dengan masjid, dengan gereja, dengan pura, dengan wihara. Seperti itu. Salah satu ketentuan-ketentuannya. Dari sini ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Syarudin. Izinkan saya memberikan pertanyaan. Pak, di negara kita telah ada undang-undang dasar yang mengatur tata kenegaraan kita, tetapi kemudian ada lagi undang-undang konstitusi. Pertanyaan saya, apa yang mendasari lahirnya undang-undang konstitusi dan apa urgensinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya cukup kritis. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi apa sih yang kemudian mendasari lahirnya undang-undang konstitusi? Sementara di negara kita telah duluan ada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi undang-undang konstitusi ini lahir untuk menjamin hak-hak masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah keseluruhan masyarakat Indonesia. Jadi kalau tadi Carl Smith sudah menyampaikan bahwa ada pandangannya bahwa konstitusi itu lahir untuk salah satunya, dia menilai bahwa salah satunya untuk mengamankan kebijakan para pejabat, ya, sehingga kebijakan-kebijakan mereka tidak mendapat tantangan dari masyarakat. Nah, konstitusi di Indonesia lahir untuk penjaminan hak itu tadi. Konstitusi ini juga adalah membatasi ruang gerak dari para pejabat untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Jadi karena konstitusi ini ada konstitusi tertulis dan ada juga tidak tertulis, saya ingin tunjukkan yang mana konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis itu adalah dalam wilayah hukum adalah hukum adat. Hukum adat itu adalah perilaku kebiasaan yang tercipta di suatu wilayah yang itu dapat dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang. Itulah budaya. Tetapi itu mendapat pengakuan dari negara bahwa itu juga adalah bagian dari hukum. Hukum itu juga yang kemudian masuk dalam kategori konstitusi. Nah, kenapa juga harus lahir konstitusi sementara undang-undang sudah ada? Nah, karena undang-undang tidak mampu, ya, undang-undang itu tidak mampu mewadahi kepentingan-kepentingan masyarakat yang dalam perkembangannya tidak sejalan lagi. Kalau ada yang tidak jalan lagi itu, misalkan begini, ada undang-undang kalau misalkan undang-undang pornografi.
undang-undang pornografi kalau di Papua hanya mengenakan koteka, kalau di sini diterapkan pasti itu dikenakan pasal terkait apa? Pornografi. Tetapi di Papua itu hal biasa karena menjadi simbol budaya, diakui di sana, tidak dipersoalkan. Yang atur itu adalah konstitusi. Jadi intinya konstitusi lahir untuk menjamin hak-hak asasi warga negara, kemudian membatasi ruang gerak dari kebijakan-kebijakan para pejabat. Kita lanjut. Undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur. Kemudian, undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif bersama unsur pemerintahan lainnya. Adik-adik sekalian, saya ingin tunjukkan juga apa perbedaan dari perundang-undangan dan undang-undang itu sendiri. Kalau perundang-undangan itu masih bersifat general, dia masih bersifat umum. Tetapi ketika berbicara undang-undang, itu berarti sudah spesifik. Misalkan undang-undang hukum pidana, berarti dia pidana semua. Lalu undang-undang misalkan perdata, maka dia membahas tentang perdata semua dalam. Dan itu ada nomor-nomornya. Undang-undang pokok undang-undang hukum perdata nomor sekian tentang bla 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 gitu, ya. Pidana juga begitu. Nah, tapi kalau undang-undang perundang-undangan itu masih general. Misalkan kalau di demo-demo itu sering kita dengar ini melanggar konstitusi, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jelas perundang-undangan yang mana? Nah, mungkin yang dimaksud itu adalah undang-undang administrasi negara terkait dalam administrasi, pelanggaran-pelanggaran administrasi, atau mungkin pidana. Jadi ini tujuan konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak semena-mena. Konstitusilah yang membatasi. Kemudian melindungi HAM. HAM ini adalah hak asasi manusia. Ini tadi yang saya sampaikan di awal bahwa kita memiliki hak yang kita dapatkan sejak kita lahir, dan itu dijamin oleh negara. Saya kira untuk pertemuan kita ini sudah berjalan berapa lama ya, dan mungkin masih ada lagi dosen yang akan masuk setelah saya. Saya akhiri ya. Kalau atau masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Tidak ada. Kira-kira yang saya sampaikan tadi bisa dipahami? Jadi begini, saya berharap apa yang saya sampaikan ini berbekas dan bisa dibawa pulang. Makanya materi yang saya bawakan tidak usah panjang kali lebar, ya. Tetapi walaupun sedikit materinya, tetapi dimaknai, dipahami, dan boleh dibawa pulang. Harapan saya di akhir mata kuliah ini adalah adik-adik bisa memahami apa yang menjadi perbedaan antara undang-undang dan konstitusi, ya, poin pertama. Kemudian yang kedua adalah membedakan antara aturan dan hukum itu sendiri. Baik, mungkin itu saja adik-adik sekalian yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensi adik-adik semua. Semoga dengan semangat Anda untuk mengikuti perkuliahan ini, ilmu yang saya dapatkan yang saya transfer itu tadi bisa bernilai ibadah buat Anda dan buat kita semua. Amin. Akhirul kalam, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.